Ada suara yang memanggil namanya lagi. Hendra, tolong bukain. Nah, disinilah ketakutan Bang Hendra kembali memuncak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk cerita kali ini datangnya dari Bang Hendra yang berada di Jakarta Selatan. Beliau mengalami satu peristiwa yang membuat beliau ini akhirnya mempercayai adanya hal-hal yang di luar logika. Jadi beliau ini menceritakan di tahun 2009 beliau ini mempunyai seorang teman, namun untuk ukuran kedekatannya tidak terlalu dekat, hanya sekedar kenal. Dan pada satu hari kawannya Bang Hendra ini kecelakaan atau mendapatkan musibah, terserempet kereta api listrik di daerah Jakarta Selatan. Memang jarak antara rumah Bang Hendra dengan kawannya ini ya boleh dikatakan lumayan jauh. Dan peristiwa ini yang dialami oleh Bang Hendra adalah ketika beliau ini pulang dari satu kegiatan, dan kebetulan memang beliau ini melewati perlintasan atau pintu kereta api yang temannya ini mengalami kecelakaan. Pada waktu itu kira-kira jam sudah menunjukkan jam 11 lebih ya, jam 11 malam. Nah, Bang Hendra ini menggunakan sepeda motor dan beliau ini memang sendirian. Dan ketika sedikit lagi melewati perlintasan tersebut, ini Bang Hendra ini teringat akan temannya yang mengalami kecelakaan itu kurang lebih sudah hitungan hampir menjelang 1 tahun yang lalu ya. Jadi istilahnya kecelakaan di bulan Januari 2009. Nah, Bang Hendra ini melintasi perlintasan tersebut di bulan 10 atau 11 lah kurang lebihnya gitu. Nah, ketika sudah tepat berada di perlintasan tersebut yang kalau di jam 11 ini kan memang KRL sudah lumayan jarang ya. Jadi kondisinya waktu itu memang tidak ada kereta api dan beliau ini lewatlah di rel tersebut yang ada double kanan kiri. Entah kenapa ketika sudah berada tepat di tengah-tengah rel ini, beliau ini ingat kawannya dan memanggil, ya kita sebutlah dengan Fulan. Hei Fulan, sedang apa? Itu awal keisengan Bang Hendra. Kemudian beliau ini melintasi rel tersebut dan memang kondisinya pada waktu itu memang hujan namun tidak terlalu deras. Kemudian di perjalanan sih sebetulnya lancar-lancar saja. Dan singkat cerita sampailah beliau ini ke rumah. Dan ketika sudah sampai, beliau ini istirahat dulu di teras sambil merokok ya. Waktu itu sudah menunjukkan hampir jam 12 malam. Kondisi rumah Bang Hendra ini ada di komplek. Namun sisi sebelah kiri ini masih berupa kebun, belum ada bangunan. Dan sebelah kanan sudah ada rumah tetangga beliau.
ketika di dalam menikmati sebatang rokok tersebut ini, Bang Hendra sambil posisi santai, dia ini agak sedikit memejamkan mata. Namun belum ada 1 menit, ini Bang Hendra ini dikagetkan dengan suara sapaan dari arah kebun ya. Dan agak sedikit dipanggil. Hendra. Mendengar sapaan tersebut, Hendra ini kaget. Karena suara ini familiar dengan suara teman beliau yang sudah meninggal. Hendra ini mencoba untuk istilahnya berkonsentrasi. Itu halusinasi atau memang suara panggilan orang itu. Dan tidak sampai 1 menit lagi, ini ada suara lagi. Hendra. Nah, tentu kaget karena di sini Bang Hendra yakin bahwa itu bukan halusinasi. Bang Hendra ini dengan sedikit takut, apalagi pada waktu itu memang kondisi dengan gerimis yang semakin besar ya. Tapi yang membuat Bang Hendra ini agak-agak setengah percaya karena sosok ini pemilik suara ini kan sudah meninggal. Tapi kenapa masih bisa memanggil nama dia gitu. Ini di dalam hati Bang Hendra. Dan yang paling epik adalah ketika Bang Hendra ini melihat sosok samar-samar dari teman yang sudah meninggal karena kecelakaan tadi. Langsung dengan tidak banyak basa-basi ini, Hendra langsung masuk ke rumahnya dan memasukkan motornya terlebih dahulu. Langsung mengunci pintu dan langsung masuk ke kamar. Namun apesnya, kebetulan memang posisi jendela Hendra ini memang langsung berhadapan dengan kebun kosong tersebut. Dengan kondisi ketakutan, Bang Hendra ini tetap menyalakan lampu, namun Bang Hendra ini langsung istilahnya tutupan selimut istilahnya seluruh tubuhnya. Dengan jantung yang dak dikduk dan nafas yang ngos-ngosan ini karena ketakutan yang sangat-sangat ini lama lengang akhirnya. Dan ketika lengang, nah sedikit demi sedikit Bang Hendra ini menarik selimutnya karena dipikirnya situasi sudah aman. Nah pelan-pelan beliau ini langsung duduk. Nah tidak lama kemudian di arah jendela itu ada ketukan yang karena jendela ini kan terbuat dari papan, jadi bukan kaca. Jadi ketika diketuk ini Bang Hendra yakin sekali ada ketukan. Nah, di sini Bang Hendra kaget lagi. Masih belum yakin. Masa iya malam-malam ini ada yang mengetuk jendela rumahnya. Nah, kemudian ketukan kedua ini ada lagi. Nah, tentu
Bang Hendra ini kaget sekali. Apalagi di ketukan yang ketiga ini ada suara yang memanggil namanya lagi. Hendra, tolong bukain. Nah, disinilah ketakutan Bang Hendra kembali memuncak. Sambil menyelimuti dirinya lagi, ini boleh dikatakan ketakutan yang sangat teramat. Dan Bang Hendra ini sebisa mungkin di dalam hatinya ini beristighfar, karena jujur ini sangat tidak mungkin peristiwa yang tidak masuk akal gitu. Karena beliau ini tipenya orang yang memang sangat menggunakan logika gitu. Dan lambat-lambat ini ketika Bang Hendra dalam posisi tubuhnya di dalam selimut, ini pelan-pelan di ujung kakinya ini seperti ada yang memegang, namun halus. Dan pelan-pelan selimut ini seperti ada yang menarik. Seperti ada yang menarik. Namun dengan Bang Hendra ini ditahan selimutnya. Dan disitulah semakin mencekam suasananya. Dan di dalam hati ini Bang Hendra bilang, istilahnya, tolong jangan ganggu saya tadi ini hanya iseng-iseng saja. Kita sudah beda alam, tolonglah jangan ganggu saya. Saya mohon maaf kalau saya punya salah. Itu ucapan yang Bang Hendra lakukan. Dan betul, memang semenjak Bang Hendra berbicara seperti itu di dalam hati, pelan-pelan ini suasana semakin mencair. Jadi tidak seperti tadi ya. Namun tetap ketakutan Bang Hendra ini masih ada dan belum berani sepenuhnya membuka selimut. Dan tidak sadar kemudian, dalam arti Bang Hendra ini tertidur sampai pagi. Kemudian Bang Hendra pun ingat peristiwa semalam. Entah itu mimpi atau apa yang Bang Hendra alami. Namun dalam hatinya, nanti siang atau sore dia akan datang lagi ke perlintasan tersebut, dan setidaknya untuk meminta maaf atas kesembronoannya ya. Dan singkat cerita, ketika sudah sekitar jam habis maghrib ya, akhirnya Bang Hendra memutuskan untuk ke perlintasan tersebut. Dan ketika di dalam, sebelum melewati perlintasan ini, Bang Hendra ini istilahnya meminta maaf dan memberikan doa, lantunan doa, semoga arwahnya diterima di sisinya, dan meminta maaf atas kesembronoannya ya. Itu. Nah, kemudian setelah peristiwa itu sudah terjadi ya, Bang Hendra pun pulang ke rumahnya. Lalu sebetulnya ini ada rasa was-was, apakah sosok tersebut masih datang lagi atau tidak. Dan alhamdulillahnya beberapa jam kemudian, ini kan sudah malam dan keadaan sudah normal, tidak ada peristiwa yang aneh atau yang boleh dikatakan menakutkan.
Ya, ini sekelumit peristiwa yang pernah dialami oleh Bang Hendra, dan di sini Bang Hendra juga masih masgul atau masih nanggung apakah itu memang halusinasi dia atau memang itu peristiwa gaib ya. Karena Bang Hendra sendiri masih belum yakin. Namun ketika mengalami peristiwa tersebut ya Bang Hendra memang takut. Kurang lebihnya demikian yang peristiwa yang dialami oleh Bang Hendra di Jakarta Selatan. Peristiwa ini terjadi di tahun 2009. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.